Halo, suara masih ada ya suaranya? Masih Tes dulu Ustaz. teman-teman Oke, sebelum saya mulai. Ustaz. Oke. Oke, Ya baik. Ustaz, jelas Ustaz. Baik, jelas ya. 3 doa malaikat Jibril alaihi salatu wasalam yang diaminkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini adalah doa yang mungkin ya, yang tidak pernah akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malaikat Jibril ya yang berdoa, yang mengaminkan langsung itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa-rasanya doa ini nggak mungkin nggak diterima, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz. Sampai-sampai para ulama menyebutkan tembus ya langit ya, tembus langit ya sampai mengguncang arsy Allah Subhanahu wa taala doa malaikat Jibril ini. Nah, pertanyaannya adalah siapa orang yang didoakan oleh malaikat Jibril dan apa doa tersebut? Ya. 3 doa malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Satu di antara yang 3 itu adalah faman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Ya. Atau dalam riwayat lain menyebutkan waman dakhala alaihi Ramadan tsumman salakha falam yughfar lahu. Ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bertemu dengan Ramadan, kemudian mereka berpuasa di hari pertama sampai hari ke-30. Tapi orang ini tidak mendapatkan ampunan Allah. Ya. Kenapa? Padahal Ramadan itu ya adalah disebut dengan Syahrul Maghfirah, ya. Bulannya ampunan Allah Subhanahu wa taala, bulannya rahmat, bulannya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ada yang aneh, ya teman-teman. Ramadan datang kepada mereka, bahkan mereka pertama puasa dari pertama sampai hari ke-30, tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Nah, ini. Kenapa demikian? Para ulama menyebutkan di antara faktor utama adalah at-tahawun bil amri idza hadar waktuha. Faktor yang paling utama itu adalah ketika mereka melalui Ramadan, mereka masuk kepada bulan Ramadan, mereka puasa di hari pertama sampai ke hari 30, mereka tidak maksimal dalam melakukan ibadah di dalamnya. Inilah faktor utama. Sehingga para ulama menyebutkan sekali lagi at-tahawun bil amri idza hadara waktuha. Karena mereka tidak mampu memaksimalkan ibadah yang ada di dalam bulan puasa tersebut. Padahal ibadah yang ada di bulan puasa itu Allah lipat gandakan. Qiyamul lail yang biasa dilakukan di luar Ramadan, Allah lipat gandakan di luar Ramadan. Puasa yang dilakukan di bulan Ramadan akan Allah lipat gandakan di bulan tersebut. Tilawatul Quran yang dilakukan oleh hamba, maka Allah akan lipat gandakan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf ya dari Al-Qur'an, falahu hasanatun, maka dia akan mendapatkan satu kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebajikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10. Wala aqulu alif lam min harfun. Aku tidak mengatakan alif lam min itu satu huruf, kata baginda Muhammad SAW. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Kalau alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf, diganjar setiap huruf ini 10 kebaikan, maka alif lam mim itu menjadi 30 kebajikan. Inilah ya kebaikan-kebaikan Ramadan itu sendiri. Lantas wajar kalau ada orang memasuki Ramadan, kemudian mereka berpuasa di hari pertama sampai hari ke-30, tetapi orang ini tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya sungguh sangat celaka. Mereka tidak mampu maksimalkan ibadah di dalamnya. Nah, inilah sehingga ya malaikat Jibril alaihissalatu wassalam pernah mengaminkan, pernah mendoakan ya orang-orang yang senantiasa berpuasa. Kenapa faktornya? Karena mereka tidak mampu maksimalkan ibadah di dalamnya. Nah, lantas teman-teman, kita hari ini yang berada di bulan penghujung Sya'ban, mari hari ini kita ya mempersiapkan diri kita untuk menuju Syahrul Maghfirah. Ya, bulan yang penuh dengan pengampunan ini. Bulan yang mulia ini, bulan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, pertanyaannya adalah apa saja persiapan-persiapan yang harus dilakukan? Nah, ini penting teman-teman.
Apa saja persiapan-persiapan yang teman-teman harus lakukan, baik saya maupun antum semua, ya. Teman-teman di Porsima ini saya doakan mudah-mudahan ya yang ikut program ini mudah-mudahan diterima seluruh amal ibadahnya di bulan puasa. Amin. Amin ya Dan rabbal saya alamin. doakan juga teman-teman yang bergabung dalam Porsima ini mudah-mudahan menjadi saleh dan soleha dan juga menjadi penghafal Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya rabbal Baik, alamin. yang paling kencang aminnya Allah istijabah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin Ya. ya Rob. Ya, insya Allah yang akhwat dapat ikhwan yang hafiz Quran. Amin. Yang ikhwan dapat akhwat yang hafiz Quran. Amin. Amin. Yang paling kencang aminnya Mas Burkon kayaknya nih. Ya. Baik, teman-teman. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan ketika kita mau menjemput Ramadan ini? Pertama adalah sungguh-sungguh berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena inilah yang diajarkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu riwayat disebutkan wa kanu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanu yad'una Allah, mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala bi sittati ashhur ayyataqabbala Ramadan. Mereka berdoa bersungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan lamanya supaya mereka berjumpa dengan Ramadan. Nah, ini para sahabat. Yang sahabat itu ya disebutkan dalam Al-Qur'an kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik generasi. Ya, siapa yang disebut dengan sebaik-baik generasi? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi umat Nabi Muhammad itu adalah para sahabat. Ingat, para sahabat. Nah, lantas para sahabat ini bagaimana mereka mempersiapkan diri bertemu dengan Ramadan? Mereka berdoa 6 bulan lamanya sebelum Ramadan tiba. Nah, ini kita ya di penghujung ya Sya'ban baru menghadapkan tahap Ramadan seperti ini. Rasa-rasanya kalau dibanding dengan kita ya nggak ada apa-apanya teman-teman. Tidak ada apa-apanya kita ini dibanding dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bahkan ada yang sudah jelas-jelas kaplingan surganya sudah ada di dalam surga. Bahkan terompaknya salah satu sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Abi Rabah sudah nampak, sudah terdengar di dalam surga. Ada seorang sahabat yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga tanpa hisab. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh 6 bulan lamanya. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Harusnya lebih maksimal lagi karena kita ini adalah umat akhir zaman, umat akhir fitnah, umat di mana kita ini fitnah porak-poranda begitu luar biasa. Nah, sehingga ya kita harus bersungguh-sungguh dalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada bulan Ramadan. Nah, lantas doanya apa Ustadz? Nah, doanya ini. Allahumma sallimna wassallimna ila Ramadan. Baik, coba sama-sama semua. Ikuti saya. Allahumma Allahumma. Allah. Allahumma Allahumma. Allahumma Allahumma. sallimna Gumma. sallimna Salimna. wasallimna ila Ramadan. Wasallimna ila Ramadan. Wasallimna ila Ramadan. Nah, ini doanya pendek, teman-teman bisa hafal. Ya Allahumma sallimna wasallimna ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku dan sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Nah, ini doa yang sangat luar biasa yang diajarkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua yang bisa dilakukan oleh teman-teman Porsima adalah ya terbiasa untuk melakukan amalan-amalan soleh. Seperti apa? Pertama, tilawatul Quran. Nah, kenapa tilawatul Quran? Kita tahu bahwasanya Ramadan itu adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di dalam bulan puasa itu Allah turunkan Al-Quran. Maka disebut dengan syahrul Ramadan, syahrul Quran.
Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Maka yang harus dilakukan dan diperbanyak hari ini adalah berusaha berinteraksi bersama Al-Quran. Nah, mohon maaf teman-teman, kadang-kadang kita hari ini lebih banyak berinteraksi bersama ya gadget, Facebook, ya IG dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kita ini jauh dari kata ta'amul kita, interaksi kita bersama Al-Quran itu jauh. Ya. Kadang-kadang ya hampir 24 jam on Facebook-nya, on IG-nya. Coba dicek deh. Ya, sampai-sampai ngaji aja masih melihat IG, masih melihat Facebook. Ya. Nah, ini ada sebuah kisah. Sebuah kisah, ada seorang syekh pernah ditanya oleh seorang muridnya, "Wahai syekh, kaifa salam Al-Quran?" Bagaimana orang-orang terdahulu bersama Al-Quran? Kata syekhnya, "Kahalakal yaum ma'ajawalik." Seperti hari ini engkau bersama HP. Kalau hari ini kita bersama HP nggak bisa lepas. Harusnya begitu juga. Ya, Quran itu bersemayam di dalam hati kita. Quran itu harus selalu kita bawa dalam kehidupan ini. Nah, teman-teman, ya pertanyaan saya, siapa yang hari ini yang sudah tilawah 1 juz? Angkat tangan. Ada? Saya cek gambarnya. Ada nggak? Boleh ngacung tangan? Belum sejus, Ustaz. Belum 1 juz ya. Nah, ada yang sudah niat? Ada cuma setengah juz, Ustaz, ada. Ada yang sudah niat. Masya Allah, baru niat saja Allah catat kebaikan. Kenapa? Inilah bedanya umat Nabi Muhammad itu begitu luar biasa dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innal hasanat was-sayyi'at. Innallaha kataba as-sayyi'at wal hasanat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat ya kebaikan dan keburukan hambanya. Umat Nabi Muhammad baru berniat itu dicatat kebaikan. Kalau ada umat Nabi Muhammad berniat untuk melakukan maksiat, Allah belum catat. Nah, maka yang sudah niat saja Allah catat. Nah, kebaikannya. Mudah-mudahan nanti bisa direalisasikan. Ya, niatnya tadi pagi, oh Ustadz, saya niatnya tadi pagi akan 1 juz. Nah, maka itu sudah terhitung, dia sudah tilawah 1 juz. Banyak-banyak niat saja, termasuk dia sedekah yang banyak. Ya, niat aja dulu, Ustadz saya pengen pergi ke umroh, niat aja dulu gitu ya. Karena setiap niat yang kita lakukan itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha, sesungguhnya Allah, katabas hasanat was sayyiat." Allah mencatat setiap kebaikan dan setiap keburukan. Bedanya apa? Kalau ada umat Nabi Muhammad ya melakukan ya niat kebaikan, maka Allah catat. Ya, kalau dia lakukan, maka Allah akan catat yang kedua kalinya. Kalau dia berniat untuk maksiat hari itu, kemudian dia tidak lakukan, maka akan diganjarkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini yang bisa dilakukan teman-teman. Yang ketiga, yang bisa dilakukan di dalam bulan Sya'ban ini adalah yaitu as-sadaqah, yaitu berusaha untuk terbiasa untuk bersedekah, berbagi-bagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu. Saling kasih hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Nah, ini kadang-kadang anak-anak muda terbiasa ya menyalahgunakan dalil. Saling kasih hadiah nanti akan saling cinta, kata Ustadz tadi. Oh, enggak. Yang dimaksud dengan tahadu tahabu di sini adalah saya menghadiahkan kepada si fulan karena niat Allah, maka saya akan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang senantiasa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulani tahabbaba fillahi fajtama alaihi wa tafarraqa alaihi." Ada umat Nabi Muhammad nanti mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimana mereka akan terhindar dari panasnya dan teriknya matahari karena 7 faktor. Salah satu faktor yang ketujuh itu adalah warajulani tahabbaba fillahi fajtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua umat Nabi Muhammad ya, baik itu ya perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki saling mencintai karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan naungi mereka nanti di padang mahsyar.
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu. Saling kasih hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Nah, ini konsep saling mencintai, saling kasih mengasihi. Ya. Kemudian ya gemar bersedekah ini adalah ya bagian daripada ya amalan yang paling dahsyat nanti di padang mahsyar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi. Sesungguhnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nanti akan bernaung di bawah sedekahnya di padang mahsyar. Kita tahu bahwasanya padang mahsyar itu begitu luar biasa. Padang mahsyar itu di terik matahari begitu dekat, ya laki-laki dan perempuan tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan pakaian selepun seperti kita hari ini, dan bagi laki-laki tidak dihitan sebagaimana kaum-kaum sebelum Nabi Ibrahim. Dia telanjang bulat, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan busana. Bagi kaum laki-laki tidak dikhitan, dikumpulkan dalam satu tempat, terik matahari begitu dekat pada mereka. Di sanalah kita butuh yang namanya syafaat baginda Muhammad SAW. Salah satu syafaat baginda Muhammad SAW itu adalah ada umat Nabi Muhammad yang senantiasa bersedekah. Maka kata baginda Muhammad SAW, kullu mru'in tahta dhilli sadaqatihi. Seseorang itu akan bernaung di bawah sedekahnya. Nah, terbiasa bersedekah hari ini teman-teman, supaya nanti di Ramadan ini terbiasa kita ya memberikan hadiah-hadiah kepada saudara-saudara kita. Ya, apalagi ya masa-masa sulit seperti ini, teman-teman, ya. Begitu luar biasa, ya. Masa-masa sulit ya juga ini harus kita tunjukkan ya bagaimana ukhuwah Islamiyah kita terhadap saudara-saudara kita yang terdampak dari COVID-19 ini. Nah, mungkin teman-teman ya, baik yang mau bergabung bersama kami, kebetulan kami juga mengadakan GSB namanya Gerakan Sembako Berkah, dan insya Allah kita sudah berjalan hampir 2 minggu, dan kita targetnya 1000 sembako untuk kita untuk kita bagi-bagi untuk korban yang terkena COVID-19. Teman-teman, kalau bukan kita anak-anak muda, terus lantas siapa lagi yang akan peduli kepada sesama? Bukankah baginda Muhammad SAW mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah mereka yang selalu berada di garda terdepan dalam memberikan kontribusi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan anak-anak muda inilah yang menjadi pionir-pionir terdepan nanti, dan kita ya Forsima ini juga bisa menjadi pelopor ya bagi teman-teman remaja untuk ya menghimpun dana untuk kemudian disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini Mas Furqan bisa nanti menjadi contoh ya. Kebetulan saya juga ada formatnya. Kebetulan saya di pesantren itu ada gerakan GSB, Gerakan Sembako Berkah, nanti bisa kami join programnya. Dan alhamdulillah sudah berjalan hampir 500 sembako yang sudah kami salurkan. Dan teman-teman nanti juga bisa melihat program kami atau bisa melihat program kami di ikuti IG saya ya, Mujiyadi_Raihan ya, nanti bisa ikut dan akan mendapatkan banyak informasi terkait dengan gerakan sembako berkah, kemudian belajar Quran bersanad, kemudian diajarkan entrepreneur, teman-teman, gratis kebetulan ya. Yang bergabung di sini adalah banyak para pengusaha. Salah satunya adalah mentor-mentor dari Bapak Sandiaga Uno juga bergabung di kita. Nah, bagi teman-teman nanti Forsima juga nanti bisa bekerja sama dengan lembaga kami kalau seandainya mau mau melakukan training bisnis. Nanti Mas Furqan bisa ya hubungi saya, nanti kapan dijadwalkan, nanti kita coaching teman-teman untuk melakukan bisnis di era pandemi ini. Karena sangat luar biasa hari ini ya, di saat yang bersamaan ekonomi umat berantakan dan banyak orang kelaparan dan banyak orang yang susah, cari makan saja susah. Nah, disinilah saatnya peran anak-anak muda. Nah, peran anak-anak muda inilah yang dibutuhkan hari ini. Teman-teman Forsima memiliki anggota sangatlah banyak, saya perhatikan, dan ini bisa digerakkan teman-teman ini. Selama kita mau, dan insya Allah nanti tim saya bisa, tim saya nanti bisa kerjasama dan bisa membantu teman-teman di Forsima. Ya,
Baik, ini sekedar informasi dan nanti bisa kita follow up ya di Mas Purkon gitu ya. Baik, yang berikutnya yaitu di antara yang bisa dilakukan di bulan Sya'ban ini adalah kemudian yang ketiga adalah qiyamul lail ya. Qiyamul lail. Banyak-banyak berqiyamul lail, banyak-banyak ya. Kenapa? Karena qiyamul lail ini adalah salah satu tradisi orang-orang soleh ya. Qiyamul lail da'batus salihin. Ya, sesungguhnya bangun malam ini oleh ibu bapaknya ya, tidak boleh lagi ya kalian itu dibangunkan oleh orang tua. Yang membangunkan orang tua justru kita hari ini gitu. Kitalah yang membangun orang tua kita. Jangan sampai ya sudah gabung di Forsima, sudah gabung di remaja masjid, sudah labelnya adalah remaja Islam, tapi sholat subuhnya saja masih setengah ya 7 atau jam 7 atau jam 8. Kan lucu gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang sudah bergabung di Forsima ini, ya bangunnya minimal jam 4. Jam 4 dia sudah mandi, kemudian dia sholat 2 rakaat minimal, kemudian dia zikir, dia tilawah, kemudian sholat subuh, ya kemudian dia bersiap-siap untuk sekolah kah, dia siap untuk kuliah kah, dia siap-siap untuk kerja kah. Begitu. Jadi ya remaja Islam itu harus lebih 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 depan. Itu yang disebut dengan sabiqul lil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka hal yang bisa dilakukan di bulan Sya'ban ini adalah banyak-banyak qiyamul lail. Kenapa? Nanti di bulan-bulan puasa itu kita akan banyak tarawih. Nah, jangan sampai karena kita tidak terbiasa melakukan qiyamul lail. Nah, jangan-jangan ya kita ini sering cari masjid-masjid yang cepat sholat tarawihnya. Kan ada beberapa masjid kalau kita lihat di YouTube itu, sholat 23 rakaat hanya 7 menit. Bacaan Al-Fatihahnya begitu cepat. Ya. Jadi ya itulah yang didoakan oleh Malaikat Jibril alaihi salatu wasallam orang-orang seperti itu. Nah, kita maksimalkan hari ini ya. Sya'ban ini adalah momentum untuk membersihkan diri ya, dengan qiyamul lail. Nah, yang terakhir adalah yang bisa dilakukan di bulan Sya'ban ini ya bagi teman-teman di Forsima yaitu banyak-banyak ya membersihkan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan hamba-hamba yang selalu mensucikan dirinya, baik secara batin maupun secara zahir. Artinya apa? Teman-teman ya, setiap manusia pasti ada dosanya dan tidak ada rasa-rasanya manusia nggak punya dosa. Apalagi ya masa-masa remaja seperti kita ini potensi ya melakukan dosa maksiat itu sangatlah terbuka. Maka banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ciri-ciri orang senantiasa yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu adalah selalu ucapannya adalah alladzina yaqulu rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dan ciri-ciri orang beriman itu adalah anak-anak remaja itu adalah selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ciri-ciri orang-orang beriman. Ya, teman-teman, ya, inilah yang bisa dilakukan di bulan Sya'ban ini untuk ya apa namanya untuk menjemput Ramadan ini. Ya, untuk menjemput Ramadan untuk ya apa namanya nanti kita maksimal ya berinteraksi bersama Ramadan, kita maksimal melakukan ibadah di bulan Ramadan ini supaya Ramadan kali ini tidak sama dengan Ramadan tahun lalu. Kalau Ramadan tahun lalu tilawahnya hanya 1 kali khatam, maka Ramadan 2020 ini paling tidak kita targetkan 10 kali khatam. Kenapa? Kita tidak tahu. Mungkin Ramadan ini adalah terakhir bagi kita, atau mungkin Ramadan tahun depan kita tidak ketemu lagi. Sehingga terus memperbaiki diri, terus memaksimalkan ya ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Nah, ini kaitan dengan ya bagaimana sikap kita ya untuk menjemput Ramadan. Nah, kemudian ketika kita sudah masuk Ramadan, nah ini perlu ilmu teman-teman. Kenapa? Kalau kita hanya berpuasa tanpa ilmu, maka nanti kita nggak maksimal ibadahnya. Ya,
Maka marilah kita pelajari ya sedikit tentang hukum-hukum yang terdapat di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Baik, yang pertama adalah ya bagaimana cara kita menentukan masuknya bulan puasa. Nah, ini teman-teman perlu dicatat ya. Pertama yang harus dilakukan adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Ya, wahai para sahabatku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melihat hilal di penghujung Sya'ban, maka puasalah besok harinya. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan apabila kalian melihat hilal di penghujung Ramadan, maka berbukalah kalian. Apa artinya? Beridul fitrilah kalian. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kita? Ya, yang harus dilakukan oleh kita adalah hendaknya melihat hilal, ya, melihat hilal, melihat bulan di penghujung Sya'ban. Nah, tugas yang melihat hilal ini hari ini adalah pemerintah, sehingga cukup bagi kita untuk ya mendengarkan instruksi pemerintah tahun ini, kapan tanggalnya, kapan harinya kita berpuasa, sehingga cukup bagi kita untuk mendengarkan instruksi pemerintah. Ya, kaitan dengan kapan kita puasa. Baik, kemudian setelah masuk puasa, ya, apa yang harus dilakukan? Pertama, teman-teman niat. Nah, mungkin teman-teman ya masih bertanya-tanya tentang niat itu yang gimana sih Ustadz? Nah, begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, niat ini ya dalam perspektif 4 mazhab berbeda-beda. Perhatikan, ya teman-teman perlu dicatat ini, jangan sampai ya lupa atau jangan sampai tidak paham ini. Ya, konsep niat dalam fikih 4 mazhab. Nah, ini konsep niat dalam fikih 4 mazhab. Kapan kita berniat dan bagaimana cara kita berniat dalam fikih 4 mazhab. Mulai dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Nah, ini teman-teman, tolong dicatat. Yang pertama, ya, dalam fikih mazhab Hanafi, teman-teman perlu dicatat, dalam fikih mazhab Hanafi, bolehnya seseorang berniat di waktu malam, mulai dari maghrib sampai menjelang subuh, atau setelah subuh, ya, sebelum matahari tergelincir ke arah barat. Saya ulangi lagi, dalam fikih mazhab Hanafi, orang itu boleh berniat puasa mulai dari waktu malam. Kapan malam menurut kalender Hijriah? Ketika maghrib sudah berkomandang adzan. Ingat, sudah mulai berkomandang adzan di waktu maghrib. Inilah waktu masuknya atau pergantian malam menurut kalender Hijriah. Berbeda dengan kalender kalau masih jam 12 malam, baru dikatakan malam. Ya, tetapi kalau kalender Hijriah, mulai dari adzan waktu maghrib. Berarti dalam fikih mazhab Hanafi, teman-teman bisa berniat mulai maghrib sampai menjelang subuh, dan boleh berniat setelah subuh sampai menjelang zuhur sebelum matahari tergelincir ke arah barat. Dalil yang dipakai oleh mazhab ya Hanafi adalah Quran surat kedua ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri tsumma atimmus siyama ilal lail. Nah, ini dalil yang dipakai oleh mazhab Hanafi. Ya, makan minumlah kalian sampai nampak oleh kalian apa? Benang putih ya dan benang hitam. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam hari. Nah, dari dalil ini, mazhab Hanafi berkeyakinan dan berpendapat bolehnya seseorang itu berniat mulai dari waktu maghrib sampai menjelang subuh, bahkan sampai ya sampai setelah subuh, ya sampai sebelum tergelincir matahari ke arah barat, sampai zuhur, itu masih bisa berniat menurut fikih mazhab Hanafi. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, ya, menurut fikih mazhab Syafi'i dan Hambali, tidak boleh bagi seseorang, ingat, tidak boleh bagi seseorang
berniat kecuali sebelum fajar. Saya ulangi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tidak boleh berniat kecuali mereka berniat di waktu malam dan setiap malam mereka berniat. Kapan bolehnya? Mulai dari waktu maghrib sampai menjelang subuh. Dalil yang dipakai oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan malam yubaitis siyam bil laili qabla al fajri fala siyama lahu. Saya ulangi, malam yubaitis siyam qabla al fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat di waktu malam sebelum fajar mereka berniat, maka tidak sah puasanya. Jadi dalam fikih Syafi'i dan fikih Hambali wajib bagi seseorang untuk berniat setiap malam sebelum fajar. Boleh setelah maghrib sampai menjelang subuh. Ya. Kemudian yang ketiga, fikih mazhab Maliki. Fikih mazhab Maliki berpendapat bolehnya seseorang itu untuk berniat sekali saja dalam 1 bulan. Kenapa? Karena menurut mazhab Maliki, seseorang itu tidak perlu mengulangi niatnya setiap malam. Kenapa? Mereka mengkiaskan. Apa arti kias? Kias itu artinya analogi. Kalau saya sholat zuhur, ya, kalau saya sholat zuhur 4 rakaat, maka saya akan ulangi niat saya setiap rakaat atau cukup 1 kali saya berniat. Cukup 1 kali. Maka inilah dalil mazhab Maliki bolehnya seseorang niat sekali 1 malam saja untuk 30 hari ke depan. Karena mereka menggunakan niat kias dalam sholat. Kalau saya sholat subuh tidak perlu saya 2 kali niat setiap rakaat, tidak, tetapi cukup saya niat di awalnya saja. Begitu juga ya mereka dalam berpuasa. Nah, kemudian teman-teman ya, setelah mereka berniat, apa yang mereka harus lakukan? Pertama adalah sahur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahur barakah." Sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Nah, kenapa kita diperintahkan sahur? 1, faedahnya adalah mendapat keberkahan, ya. Kedua, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, setiap makanan yang kita makan itu terdapat keberkahan. Dan keempat, orang yang terbiasa makan sahur akan terhindar dari sifat marah. Kok kenapa Ustadz terhindar dari sifat pemarah? Karena orang yang tidak sahur di waktu pagi cepat lapar. Dan orang lapar biasanya cepat marah. Nah, sehingga ada korelasi antara orang yang terbiasa sahur dengan orang yang terbiasa marah. Jadi, bagi teman-teman yang cepat marah, maka segera bersahur. Nah, supaya nggak cepat marah. Biasanya orang marah itu karena lapar. Baik, yang ketiga, yang perlu diperhatikan adalah sahur. Nah, pertanyaannya, kapan sahur terbaik? Nah, ini teman-teman perlu catat nih. Kapan sahur terbaik? Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah bersahur bersama Nabi. Kalau tidak salah, ya Zaid, ya, atau Anas bin Malik, ya. Pernah ditanya oleh sahabat, "Wahai Anas bin Malik, ya, Nabi itu kalau sahurnya bagaimana?" Ya, kata sahabat Anas bin Malik, ya, "Bimiqdari khamsina ayatan taqra'uha." Kalau kamu baca 50 ayat, maka itulah antara sahur Nabi dengan waktu fajar. Teman-teman, kalau kita baca 50 ayat, ya, 50 ayat, kira-kira kita butuh berapa lama untuk menghabiskan 50 ayat itu? Taruhlah 30 menit. Oh, berarti kalau 30 menit saya menghabiskan 50 ayat, berarti 30 menit sebelum waktu subuh itulah waktu terbaik untuk sahur. Contoh misalnya nanti Ramadan ini sholat subuhnya atau waktu subuhnya jam 4.30. Oh, berarti waktu terbaik itulah mulai jam 4 sampai 4.30. 30 menit sebelum waktu subuh itulah
apa namanya, waktu terbaik. Nah, terus pertanyaannya, Ustadz, bagaimana kalau seandainya ya makanannya masih ada, kemudian azan sudah berkomandang? Nah, ini penting, teman-teman. Ya, ini penting. Mohon diperhatikan ini ya, jangan sampai gagal paham. Ya, bagi teman-teman ya yang pernah melakukan makan, minum setelah azan, maka tahun ini tidak boleh diulangi lagi. Kenapa? Karena ya seluruh ulama 4 madhab sepakat, mulai dari madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali. Barang siapa yang mendengarkan adzan di waktu subuh, kemudian dia masih makan dan minum, maka batal puasanya. Ingat, batal puasanya. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Idza sami'tumun nida", apabila kalian mendengarkan adzan, wal ina'u ala yadika, sedangkan makanan dan minuman berada di tanganmu, fala tab' hatta taqdi alaihi, jangan engkau taruh sehingga engkau habiskan makanan tersebut. Apa maknanya? Itu bukan di waktu subuh, tetapi itu berbicara di waktu maghrib. Ingat, jangan dipelintir. Ya, hadis ini berbicara di waktu maghrib. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan, oh hadis ini bercerita di waktu maghrib, di waktu subuh. Ini subuh di zaman Nabi itu 2 kali azan. Pertama, azan Bilal bin Abi Rabah, yang dimana sekitar jam 3 lewat 15. Kemudian azan Abdullah bin Umi Maktum, yang dimana itu beliau azan di waktu subuh. Kalau azannya Bilal boleh makan dan minum. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan minumlah kalian sehingga kalian mendengarkan azannya Abdullah bin Umi Maktum. Kalau azannya Abdullah bin Umi Maktum itu sudah terdengar, maka tidak boleh lagi untuk makan dan minum, apalagi ngopi, ngerokok dan sebagainya. Ya, jadi nggak ada istilah lagi teman-teman yang sudah ngaji sekarang, oh Ustadz ya boleh hukumnya makan dan minum setelah azan, tidak boleh lagi. Ya, jadi teman-teman mulai sekarang sudah ya membiasakan diri ya untuk melakukan ibadah sesuai dengan ilmu yang benar. Baik. Ini sesi pertama, saya kasih kesempatan untuk bertanya dulu, silakan sebelum lebih jauh. Nanti silakan berkaitan dengan Ramadan. Apalagi teman-teman yang perempuan nih bisa bertanya kaitan dengan fidyah, qada dan sebagainya. Silakan. Ya, alhamdulillah. Sekarang sesi kedua sudah dibuka untuk bertanya. Mungkin tata cara sudah dikasih tahu. Bagi yang ingin bertanya, tulis kolom di chat bertanya, saya ingin bertanya. Dan jangan lupa sentunya itu diubah ke everyone ya. Terima kasih. Ya, peserta kita sudah dapat nih yang ingin bertanya, yaitu Furqan Hanif. Untuk Furqan Hanif, silahkan menanyakan apa yang ingin ditanyakan. Oke, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ini ada yang bertanya tapi lewat aneh gitu. Bukan mungkin malu kalau bicara langsung ya. Tapi pertanyaan beliau ini, bagaimana caranya biar kita bisa berkomitmen dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini? Contohnya seperti kita sudah menulis daftar yang ingin kita kerjakan untuk menargetkan tambahan hafalan. Tapi biasanya kita melakukannya itu di awal sama di akhir Ramadan aja gitu. Pas lagi awal-awal Ramadan dan pas i'tikaf atau mungkin 10 hari terakhir. Nah, tips dan trik biar kita setiap hari melakukan komitmen itu bagaimana, Ustaz? Karena pasti nanti di tengah-tengah tahu-tahu futur, tahu-tahu ini apakah gimana, Ustaz? Mas. Baik, saya jawab langsung ya. Bagaimana caranya untuk istiqomah, intinya ya, istiqomah melakukan amalan-amalan di bulan puasa. Baik teman-teman, biasanya orang itu biasanya kejar tilawah itu misalnya udah ditargetin nih, ya, udah targetin 5 kali khatam. Di awal-awal bisa 10 juz 2 hari. Tapi kalau sudah 1 minggu setelahnya melempem,
Nah, ini namanya futur. Ini namanya futur. Nah, ini adalah manusiawi, teman-teman. Kalau antum nggak futur, itu berarti antum malaikat, bukan manusia. Ya, itulah sunatullah. Ya, apa yang harus dilakukan? Nah, supaya terus eksis, ya. Ya, apa namanya? Imannya. Satu yang harus dilakukan adalah membuat action plan. Ya, membuat action plan, ya, membuat planning, ya. Di list, ya. Ini Ramadan 2020 ini saya mau ngapain aja? Ditulis ya target-targetnya, ya. Setelah ya ditulis ya target bulanannya, ya sudah dapat target bulanannya, kemudian ya teman-teman ya melakukan ya apa namanya target harian. Ya, kalau tadi kan target bulanan, sekarang target harian. Untuk mengeksekusi target yang 30 hari ini, kita butuh ya target harian. Nah, maka target harian itulah yang harus diistiqomahkan. Misalnya tadi saya pengen khatam Ramadan 2020 ini ya 10 kali misalnya. Oh, berarti pertanyaannya berapa kali saya khatam ya dalam berapa juz dalam satu hari? Maka di list. Nah, setelah di list dalam seharinya, maka setiap kalian sebelum tidur, maka nanti di checklist. Nah, di checklist ya. Kayak orang jurnal itu tuh. Ya, di checklist, hari ini targetnya tercapai tidak, targetnya tercapai. Ini yang harus yang bisa dilakukan. Yang kedua, ya, yang bisa dilakukan adalah selain dia menulis action plan yang jelas, ya, kemudian ada evaluasi tadi, ya, kemudian yang bisa dilakukan, ya, juga memiliki partner. Nah, ini penting nih, partner. Kenapa? Kata pepatah Arab mengatakan, as-sahib saib. Apa arti as-sahib saib? As-sahib saib, teman itu adalah magnet. Kalau teman kita magnet, ya tinggal cari magnet yang negatif atau positif sekarang. Kalau targetnya 10 Ramadan kali ini 10 kali khatam, maka cari teman-teman yang 10 kali khatam juga supaya nanti saling mengisi. Nah, ini cari teman. Ya, misalnya siapa ini? Saya lihat namanya Mbak Dena. Misalnya Mbak Dena dengan Mbak Silvi. Nah, ini kan misalnya target tahun ini 15 kali khatam. Maka cari teman-teman yang 15 kali khatam. Supaya apa? Supaya setiap 2 hari sekali distorkan kegiatannya hari itu. Supaya bisa di checklist. Oh, supaya apa namanya terkontrol gitu ya. Kegiatan hari itu dan apa namanya target yang sudah ditulis gitu. Nah, setelah melakukan apa namanya checklist action plan, kemudian cari teman yang sepadan, yang baik ya, maka yang ketiga yang bisa dilakukan itu adalah ya banyak-banyak ya berdoa. Kenapa? Karena ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan siapa saja dari kita untuk istiqomah. Kenapa? Istiqomah itu berat. Ya, maka kata para ulama menyebutkan as-sabru 'ala tha'ah. As-sabru 'ala tha'ah. Kesabaran yang benar itu adalah ketika mereka bersabar melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita di antara kita yang tidak sabar ketika melakukan ketaatan. Jadi kita butuh yang namanya ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang bisa dilakukan adalah al-juhdu, yaitu bersungguh-sungguh, ya. Bersungguh-sungguh dalam setiap melakukan amalan-amalan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'malu," ya, bekerjalah kalian, beribadah kalian, ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah kamu akan meninggal dunia di esok hari. Kalau kita yakin bahwasanya kita akan meninggal di esok hari, maka yakin hari ini pasti kita akan bersungguh-sungguh ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang bisa dilakukan adalah selalu ingat kematian, teman-teman. Mengingat kematian ya adalah salah satu ya sarana untuk terus istiqomah. Selalu mengingat kematian, selalu mengingat kubur, selalu mengingatkan
azab neraka dan sebagainya, ini meningkatkan kualitas iman dan meningkatkan kualitas istiqomah kita. Nah, mungkin 5 itu bisa dilakukan untuk teman-teman yang mau istiqomah, dan insya Allah saya doakan teman-teman terus istiqomah dalam kebaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Saudara Furqon? Apakah sudah jelas? Ya, yang merasa bertanya tadi di room ini, kalau jelas, alhamdulillah ya, dalam hati antum. Mungkin akan saya simpulkan sedikit ya. Pertama, ada 5 hal yang bisa dilakukan untuk menjadi istiqomah, yaitu adalah action plan. Kita harus membuat action plan pertama terlebih dahulu. Lalu membuat target harian. Lalu mencari partner. Habis itu perbanyak berdoa, dan yang terakhir adalah bersungguh-sungguh. Mungkin 5 poin itu yang harus dicatat dalam melaksanakan sesuatu untuk agar menjadi istiqomah. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan kedua, boleh langsung saja ya ke Muhammad Hanif Yustron. Silahkan bertanya. Itu Ini lewat aneh juga. Muhammad, itu siapa itu? Itu lewat Mas Furqon ya? Itu Oh, ini oke. Cet, anak Yapi Cet, Oh ya. adik kelasnya. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau nanya, katanya dia nggak bisa nyalain mic-nya, jadi nggak bisa ngomong. Pertanyaannya ada 2, Set. Pertama, kalau sahur terus azan kan berhenti makan, terus boleh minum dikit atau tidak gitu? Karena anak Yapi katanya kebiasaannya bangunnya telat, sahurnya telat karena ngantri makan, gitu kan. Nah, yang kedua, kalau di bulan Ramadan ini apa yang lebih afdol yang mana? Memurojaah Al-Qur'an atau tilawah Al-Qur'an? Bagi anak santri sepertinya, Ustaz. Memurojaah atau tilawah? Kelas, Ustaz. Baik. Bagaimana hukumnya sudah azan tapi boleh minum sedikit? Maka para ulama menyebutkan, perhatikan lagi, saya sebutkan lagi, fikih 4 madhab mulai dari fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan batal bagi orang yang secara sengaja makan dan minum ketika mendengarkan waktu azan. Kemudian ketika ya seorang ulama Arab Saudi, kibar ulama, di antaranya adalah mufti Saudi Arabia, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, pernah ditanya bagaimana hukumnya orang yang sudah azan masih makan dan minum, maka batal puasanya. Maka dari kesimpulan ini, maka dapat kita ngambil sebuah benang merah bahwa tidak boleh makan dan minum setelah azan, walaupun apapun alasannya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, afdol mana antara murojaah dengan tilawah? Maka saran saya banyak-banyak tilawah. Kenapa? Karena kalau kita melihat orang-orang terdahulu seperti Imam Madhab yang 4, ya, salah satunya adalah Imam Abu Hanifah dalam kitab At-Tabaqatul Qurra, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, wa kana Abu Hanifah yaqra'ul Qur'an bilailatin wahidah. Adalah Imam Abu Hanifah menghatamkan Quran dalam satu malam 30 juz. Di dalam riwayat lain, Al-Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran selama 60 kali dalam bulan puasa. Begitu juga dengan sahabat-sahabat lain, sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga dan ulama-ulama setelahnya, mereka senantiasa memperbanyak tilawah. Nah, ini yang mungkin yang bisa saya jawab. Perbanyaklah tilawah bagi teman-teman yang mungkin yang mau murjah silakan, tetapi saran saya jangan lupa tilawah karena memang tilawah itu sangat luar biasa. Dan insya Allah teman-teman, ya ini saya membaca dalam salah satu ungkapan seorang ulama yang bernama Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid daripada Ibnu Taimiyah. Barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengangkat penyakit-penyakit yang ada di dalam dirinya dan penyakit-penyakit yang beredar pada masanya itu. Maka ya sebenarnya kalau kita yakin COVID-19 ini juga ya bisa diangkat oleh banyaknya tilawah Quran kita. Seperti itu. Syukran, Ustaz. Ya, untuk
selanjutnya ada pertanyaan dari Dwi Astrid. Beliau meminta untuk saya membacakan pertanyaannya. Begini Ustadz, bagaimana amalan Ramadan bagi wanita yang berhalangan? Jazakallah khair Ustadz, mohon pencerahannya. Baik. Teman-teman perempuan, ya, tentu kita tahu bahwasanya ya haram bagi seorang wanita untuk melakukan puasa ketika mereka haid. Ya, tetapi ya kebaikan Ramadan itu mereka tidak tinggalkan. Salah satu amalan yang harus dikejar selain ketika mereka berhalangan adalah ya satu, banyak-banyak melakukan sedekah. Ini teman-teman, kenapa saya selalu mengatakan sedekah? Karena tidaklah ada uang yang keluar atau barang yang keluar dari kita kecuali Allah akan balas dengan lebih baik daripada apa yang kita keluarkan. Maka kata Qur'annya, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Sesuatu yang keluar dari kita, harta Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lipat gandakan. Yakinlah teman-teman, sesungguhnya apa yang kita keluarkan untuk orang lain, maka akan berpengaruh bagi kita, ya. Maka teman-teman berusaha untuk banyak-banyak bersedekah. Tidak harus banyak teman-teman, sedekah itu tidak harus banyak. Ya, cukup 1.000 saja, 2.000 perak. 3.000 atau enggak kalau malu 2.000 goceng saja. Ya, naik. Ya, goceng saja sehari gitu. Enggak usah banyak-banyak, terbiasa melakukan. Maka insya Allah kalau Anda mau kaya maka banyak-banyak bersedekah. Anda mau kaya banyak-banyak bersedekah. Walaupun 1.000, 2.000, ya 3.000, 4.000, 5.000 gitu ya. Banyak-banyak bersedekah. Yang kedua, yang bisa dilakukan ya ketika Anda sedang haid atau berhalangan adalah membantu mempersiapkan buka dan sahur orang tua. Ini teman-teman yang perempuan, membantu menyiapkan makanan orang tua yang sedang berpuasa atau saudara atau adik dan siapapun. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah orang itu membuatin makanan atau mengasih orang makanan kecuali ya puasa orang itu, pahala puasa orang itu sama dengan orang yang membuat makanan. Ya, membuatkan makanan. Ini luar biasa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa orang yang senantiasa memberi orang lain itu makan, Nabi pernah mendoakan, Allahumma ta'amman at'amana wasqina man saqana. Ini doa Nabi. Barang siapa yang terbiasa ngasih orang makan, maka Allah dan Rasulnya menjamin orang itu akan mendapatkan makanan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang bisa dilakukan adalah tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Tapi syaratnya setiap kali mau bertilawah hendaknya dia ya berwudu. Walaupun nanti ada perdebatan, ada perbedaan para ulama apakah boleh bagi orang yang haid itu melakukan tilawah atau tidak. Ya. Terlepas dari perbedaan yang ada, tetapi kalau seandainya teman-teman perempuan ini punya hafalan juz 30, maka banyak-banyak murojaah. Saran saya banyak-banyak murojaah. Kenapa? Karena kebaikan bulan puasa ini jangan sampai ditinggalkan. Yang keempat, yang bisa dilakukan adalah banyak-banyak istighfar. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah bulannya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak ya melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Yang enggak boleh itu kan puasa, sholat, ya, tawaf di Ka'bah. Walaupun nanti ada bilang membaca Quran dan sebagainya gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dilakukan teman-teman perempuan yang dalam keadaan tidak bersih atau dalam keadaan haid. Ya, jadi jangan memutus kebaikan di bulan puasa, terus melakukan kebaikan bulan puasa. Sehingga puasa Anda dengan puasa laki-laki yang 30 hari itu sama pahalanya. Gitu, ya. Terima kasih Ustadz. Baik. Sebelum kita memulai ke sesi selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, sekiranya apakah habis ini ada materi selanjutnya Ustadz? Apakah sekarang udah masuk sesi pertanyaan saja? Terserah, ini teman-teman bagaimana?
enaknya sesi tanya jawab itu mungkin lebih interaktif, boleh bertanya kaitan dengan puasa atau apapun, boleh. Selama saya bisa jawab. Supaya tidak ngantuk. Ya, benar Ustaz. Oke, selanjutnya ada penanya kita dari Silvi. Nah, Silvi juga minta dibacakan ya pertanyaannya. Ustadz, kalau tidak salah, tadi disebutkan bahwa salah satu agar istiqomah adalah dengan mengingat kematian. Bagaimana kondisinya jika sebaliknya kita takut pada kematian? Apakah termasuk cinta dunia? Ya, terima kasih. Baik, teman-teman, ya ini pesan baginda Muhammad SAW. Zikrul maut, ya. Zikrul maut kata Nabi SAW, banyak-banyak mengingat kematian itu adalah salah satu ya cara meningkatkan kualitas iman. Ya, cara meningkatkan ya kualitas keimanan seseorang. Ya, jangan takut ya. Yang harus kita takuti itu adalah ya kalau seandainya kita meninggal dunia, kita nggak siap amalannya, itu yang kita takuti. Sehingga kita termotivasi untuk melakukan kebaikan. Bagi teman-teman, ya maka banyaklah mengingat kematian. Karena ini pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kematian ini tidak ada yang tahu teman-teman. Apalagi musim sekarang ini, ya dengan kondisi hari ini, wabah begitu luar biasa, kita nggak tahu. Ya, kadang-kadang teman kita kemarin sore, kita bergaul, berteman, teman kita sekolah, teman kita kuliah, tiba-tiba kita dengar sudah meninggal dunia. Kenapa? Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika Allah sudah takdirkan seorang itu datang suratan kematiannya, maka enggak akan pernah bergeser itu kematian. Ya, jadi teman-teman siapkan apa yang harus kita persiapkan hari ini, karena sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah setelah kematian kita. Pertanyaannya adalah sejauh mana sudah kita mempersiapkan bekal yang pernah kita ya lakukan di dunia ini. Kenapa? Karena teman-teman, sekali lagi, kematian itu tidak pernah melihat dan tidak akan bertanya Anda muda, Anda tua, Anda sehat, Anda sakit. Ketika ajal kita sudah tiba, maka ya tidak ada kata tertunda. Jadi teman-teman, mari ya mempersiapkan diri untuk ya kematian. Ya, kita bukan minta kematian, tetapi mempersiapkan diri. Kita nggak tahu. Ya, kita tidak tahu. Makanya kenapa rahasia? Kenapa di antara rahasia kematian itu tidak ada orang yang mengetahui? Karena ya supaya kita sungguh-sungguh dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, dari Lailatus Saidah. Beliau juga menitip pertanyaan juga. Apakah bisa berterawih di rumah dan istiqomah, habiskan waktu malam untuk menghatamkan Al-Quran di rumah dikarenakan ada faktor kewanitaan atau menyusui bayi? Apakah pahalanya akan sama dengan yang sholat tarawih di masjid? Apakah bisa pahala sedekah itu diganti dengan cara menghatamkan Al-Quran jika tidak memiliki harta lebih? Baik, diulang pertanyaan, kurang jelas, Mas. Ya. Ini pertanyaan dari Lailatus Saidah. Apakah bisa bertarawih di rumah dan istiqomah habiskan waktu malam untuk menghatamkan Al-Quran di rumah dikarenakan faktor kewanitaan yaitu menyusui bayi. Nah, apakah pahalanya akan sama dengan sholat tarawih di masjid, Ustadz? Nah, baik. Ya, terus apakah bisa pahala sedekah itu diganti dengan cara menghatamkan Al-Quran jika tidak memiliki harta lebih? Jazakallahu khairan. Terima kasih. Baik. Ibu-ibu ya yang menyusui atau yang punya anak ya. Kenapa dalam Al-Qur'an itu disebutkan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan kami wajibkan kepada setiap manusia untuk taat pada Allah, beribadah pada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kami wajibkan untuk taat kepada kedua orang tuanya, terutama ibu. Nah, ini saya kasih ini dulu ya. Sebuah kisah. Ada sebuah kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya.
Ada sebuah kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki izin ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki ini ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atajidu walidaik?" Masih enggak ibumu? Atau salah satu dari kedua orang tuamu? Masih ya Rasul. Kemudian karena Nabi tahu ya pemuda ini punya ibu yang sudah tua. Kemudian ya orang tuanya yang laki-laki sudah tiada. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irji rijlam rijlaiha falqal jannah." Engkau pulang kemudian engkau urus telapak kaki ibumu, maka engkau akan mendapatkan surga di bawahnya. Artinya apa ibu-ibu ya, teman-teman yang sudah menikah nih ya, khususnya bagi akhwat, bagi ibu-ibu dan perempuan, bagi Anda yang punya kewajiban menyusui anak, ya, memelihara anak, ya, dan tidak bisa pergi ke musola atau masjid dalam bertarawih, maka pahalanya sama dengan orang yang berangkat ke masjid. Kenapa? Ya, karena Anda sudah ya sudah mendidik, ya, sudah memelihara anak Anda, maka Allah kasih ganjaran pahala yang sama. Makanya bagi seorang anak tidak boleh durhaka ya kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Maka kalau pertanyaannya tadi adalah sama tidak Pak Ustadz? Sama. Ya, bahkan ya melebihi ya orang yang pergi ke masjid kalau seandainya orang yang pergi ke masjid itu nggak maksimal ibadahnya. Kenapa? Mereka sedang memperjuangkan anaknya yang sedang kecil yang harus mereka susui. Maka ibu-ibu jangan khawatir ya yang sedang menyusui apakah pahalanya sama? Sama. Ya, selama ibu-ibu juga melakukan ikhtiar-ikhtiar yang lain. Kemudian ya boleh nggak ya sedekah karena keterbatasan harta boleh diganti dengan tilawah. Nah, boleh nggak? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah." Ya, maaf. Abdul dzikri tilawatul Quran. Sebaik-baik sedekah, sebaik-baik zikir itu adalah tilawatul Quran. Maka orang yang tidak memiliki tidak memiliki harta banyak, maka lakukanlah banyak-banyak bertilawah. Kenapa? Karena pahala tilawah dengan bersedekah itu tentu nilainya berbeda. Tetapi kalau dia tidak bisa melakukan satu kebaikan, maka lakukanlah kebaikan yang lain. Ya, innal hasanat yudhibus sayyi'at. Sesungguhnya melakukan satu kebaikan maka akan menghapus dosa yang lain. Ibu tidak bisa melakukan sedekah karena ketiadaan harta dan sebagainya, bisa di-cover dengan tilawah yang banyak di rumah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Penanya selanjutnya itu Hari. Dan pertanyaannya, apa tandanya bahwa seseorang tersebut diterima ibadahnya selama bulan Ramadan? Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Apa tandanya orang itu diterima ibadahnya? Kata para ulama, ya, satu, ya, saya sebutkan satu saja, ya. Salah satu, ya, gambaran besar, ya, yang terlihat dari seseorang itu diterima atau tidaknya puasanya adalah ketika mereka keluar dari bulan puasa, ya, seseorang itu jauh lebih baik daripada sebelum puasa. Contoh, kalau dia terbiasa melakukan sholat ya 5 waktu di masjid sebelum Ramadan, kemudian di bulan puasa itu, di bulan Ramadan terbiasa dia qiyamul lail, oh berarti ada peningkatan. Kemudian setelah puasa, itu sama kebaikannya. Maksudnya melakukan hal-hal yang sama ya di bulan-bulan berikutnya. Maka ini adalah gambaran orang itu diterima ibadahnya. Contoh yang kedua, ya, di bulan puasa misalnya dia terbiasa bersedekah 5.000 misalnya setiap hari. Setelah bulan puasa masih rutinitas yang melakukan ya sedekah 5.000 setiap hari itu, maka itu adalah ya salah satu ciri orang itu diterima ibadahnya. Kata para ulama, ya minimal dia mempertahankan ya apa yang pernah mereka lakukan di bulan puasa tersebut. Inilah ciri-ciri yang paling konkret kata para ulama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari
Ufa Afiyah. Jadi bertanya, bagaimana kalau kita mempunyai hutang puasa, tetapi kita lupa pastinya berapa hari kita berhutang puasa? Bagaimana kita melunasinya? Terima kasih, Pak Ustadz. Baik. Bagi teman-teman perempuan yang merasa punya hutang, maka dihitung. Ya, misalnya diingat nih, oh tahun 2019 kemarin ada 10 yang batal. Yang saya sudah tebus misalnya 5, oh tinggal sisa 5. Maka wajib berpuasa di bulan Syaban ini. Maka wajib. Tapi kalau seandainya belum sempat juga untuk dia melakukan puasa karena faktor banyaklah ya, maka dia berdosa hukumnya. Dia berdosa. Maka nanti harus dirapel ya setelah puasa 2020 ini, misalnya 2020 ya ini 10 lagi hutangnya, maka 10 tambah 5 berarti 15, maka wajib dia ya qodok. Ya, nanti di tahun 2020 ini setelah Ramadan ini maksud saya, setelah Ramadan 2020 ini. Maka dia rapel. Tapi kalau seandainya udah nggak ingat Pak Ustadz, nah udah nggak ingat berapa gitu ya, maka ya kalau dia tidak ingat banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Ya, karena kelalaian dan sebagainya. Kenapa? Ya, innallaha ghafurur rahim, sunnah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ya. Tapi jangan pura-pura lupa. Ya. Nah, ini yang bahaya nih, pura-pura lupa. Jadi ingat perempuan, teman-teman yang perempuan yang akhwat, ya ingat-ingat, tolong diingat-ingat ya puasa 2019 kemarin berapa yang belum ditunaikan, maka mohon hari ini segera ditunaikan. Kalau tidak, ya kata para ulama dosa besar, karena Allah sudah kasih kesempatan 1 tahun untuk melakukan qadha. Tapi kalau seandainya dia tidak qadha, maka wajib baginya untuk ya mengqadha setelah puasa 2020 ini. Baik. Itu ya. Untuk selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir dari Nistrina. Pertanyaannya itu, pembayaran zakat fitrah di tengah pandemik ini banyak pekerjaan yang dirumahkan, Pak Ustadz. Dan mungkin untuk makan aja mereka tuh tidak cukup gitu, dan harta yang dimilikikannya bahkan kurang. Apakah wajib membayar zakat fitrah atau tidak? Terima kasih. Baik. Teman-teman ya. Ya, kita tahu hari ini adalah masa-masa susah dan masa-masa sulit ya, dan semua orang sepakat hari ini adalah masa-masa susah dan masa-masa sulit ya karena faktor corona dan sebagainya, dan luar biasa ya dampak daripada ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah wajib tetap mengeluarkan zakat fitrah? Nah, maka hukumnya wajib. Seluruh ulama sepakat hukumnya wajib dalam kondisi apapun. Ya, karena zakat fitrah itu kita dituntut 1 tahun dalam 1 kali dalam 1 tahun. Ya, 2,5 kilo. Ya, 2,5 kilo beras. 2,5 kilo beras itu kalau kita konversikan ke uang hari ini sekitar 45.000. Kalau beras yang baik, yang bagus, atau 35.000. Masa nggak ada 35.000 ya, kebangetan. Ya, sehingga ya para ulama menyebutkan kalau seandainya ya orang itu melahirkan anak ya, ini misalnya puasa tanggal 29 ini puasa terakhir hari ini misalnya, kemudian dia lahir anaknya setelah asar, maka anak yang baru lahir itu sebelum matahari tergelincir ya, terbenam maksud saya, terbenam, maka wajib dizakat fitrahkan. Sekali lagi, kalau istri ya atau seorang akhwat ya melahirkan anak ya ba'da asar dan itu adalah hari terakhir Ramadan, maka wajib bagi sang anak untuk dizakat fitrahkan. Jadi zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi setiap individu muslim.
Adapun yang mendapat mustahik nanti itu ya tentunya orang-orang yang sudah ada di dalam Al-Quran. Ya, ada 8 orang yang berhak mendapatkan ya zakat fitrah. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Taubah itu ada 8. Nah, di antaranya orang miskin. Ya, kalau antum merasa miskin hari ini ya karena terdampak COVID ya nanti tinggal tunggu saja RT datang insyaallah gitu ya. Tetapi jangan pernah berharap kita menjadi orang miskin. Kalau bisa mental kita tuh kaya, teman-teman. Jangan pernah ya menjadi mental miskin. Karena apa? Mental miskin itu tidak diperkenankan dalam Islam. Mental kaya itulah yang harus dipunya walaupun dalam kondisi apapun. Kenapa? Quran surah keempat ayat ke-9 menyebutkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaknya bagi orang-orang beriman itu merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala karena mereka merasa lemah iman, lemah ekonomi dan sebagainya. Jadi orang Islam itu harus ya terus merasa kaya ya. Merasa kaya itu bagaimana cirinya? Ya, berusaha memberi walaupun dia butuh, walau kana bihim khasasah kata Al-Qur'an. Walaupun dia sedang keadaan membutuhkan, itulah sifat orang beriman. Jadi sekali lagi teman-teman, ya jangan pernah merasa miskin. Jadi orang Islam itu jangan pernah merasa miskin, harus selalu kaya, minimal kaya hati, ya. Baik. Allah, terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Kita sudah memasuki di ujung acara ya, karena sesi kedua pertanyaan telah selesai. Semoga dakwah hari ini, materi yang dijelaskan bermanfaat bagi setiap peserta yang mengikuti, dan semoga kita bisa dapat mempersiapkan dalam menjalani bulan Ramadan nanti. Selaku moderator, sebelum mengundurkan diri, saya berterima kasih kepada Pak Ustadz karena telah menyediakan waktunya untuk sharing knowledge pada kami, dan terima kasih kepada audiens yang telah ikut serta dan antusias dalam acara hari ini. Dan terutama kepada panitia yang telah membuat acara ini berjalan baik dan lancar. Selaku moderator, saya mengundurkan diri dan acara kembali saya alihkan ke MC, yaitu Lulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Noval yang telah menjadi moderator dan memandu acara kajian online hari ini. Dan terima kasih banyak juga kepada Ustadz kita, Ustadz Mujadi, atas kajiannya yang tadi sangat bermanfaat ya. Banyak sekali info-info, insight-insight baru yang kita dapatkan. Dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya di Ramadan ini ya tentunya. Amin. Nah sebelum ditutup mungkin Ustadz boleh berkenan untuk memandu pembacaan doa Ustadz. Baik, teman-teman. Ya, sebelum kita tutup acara kita, mari kita berdoa bersama. Tapi sebelum saya berdoa, sekali lagi, saya pengen kasih informasi bahwa teman-teman yang berada di Forsima ini, kalau mau mendapat pelatihan tentang entrepreneur ya atau bisnis Islam, nanti bisa bergabung dengan kami ya, nanti saya kasih linknya, atau bisa datang langsung ke markas kami, ke kantor kami di Villa Nusa Indah 3 ya, di belakang kota wisata. Nanti ya kami di sana melakukan pelatihan bisnis ya, itu free, gratis ya, dan bisa juga mengikuti program kami yaitu pembelajaran Islam. Ada Quran, ada tafsir, ada hadis dan sebagainya, dan itu free ya. Dan teman-teman Forsima silakan nanti kalau seandainya mau buat program kaitan dengan bisnis entrepreneur juga nanti kita bisa bantu ya. Dan masih banyak informasi-informasi kaitan dengan gerakan-gerakan kami, nanti bisa dilihat juga di IG saya Mujadi_Raihan. Ya, nanti bisa ikuti, nanti banyak informasi-informasi kaitan dengan program kami. Baik, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat, dan insyaallah ya apa yang telah kita lakukan di
kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari ya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi fadlah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi 'azimi sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghitsu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li jaddatina wa liman ahsana alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma sallimna wa sallimna ila Ramadan. Allahumma sallimna wa sallimna ila Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahli tuqa wal 'afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas panduan untuk Baik. memandu doanya, dan terima kasih sekali lagi untuk bersedia mengisi acara Tarhib Ramadan Forsima kali ini. Baik teman-teman, tak terasa nih kita sudah berada di rangkaian akhir dari acara Tarhib Ramadan ini. Nah, aku ingetin sekali lagi nih teman-teman buat ikutan kuisnya yang tadi kita udah sebutin, yaitu kalian harus upload kata-kata yang tadi mungkin udah kalian catat di Snapgram kalian sekreatif dan semenarik mungkin. Lalu tag @forsima.bekasi dan juga tag 3 teman kamu. Lalu IG-nya jangan di private ya, dan postingan terbaik akan mendapatkan hadiah spesial dari kita. Oke, jangan lupa ikutan ya teman-teman. Nah teman-teman, karena kita sudah berada di akhir, terima kasih banyak aku ucapkan kepada teman-teman atas partisipasi dan antusiasmenya yang luar biasa. Tadi juga cukup interaktif sekali ya tanya jawabnya, dan semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah setelah acara ini teman-teman jangan keluar dari grup dulu ya, karena nanti kita akan share notulensi dan juga materi buat teman-teman yang belum sempat catat, nanti akan ada notulensinya juga. Lalu teman-teman juga bisa kasih kesan dan pesan dan juga kritik dan saran mengenai acara ini dan untuk acara-acara Forsima ke depannya gitu teman-teman. Nah sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya selaku MC pamit undur diri, sampai jumpa di rangkaian paket Ramadan Forsima selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.